الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم فصل وسلم سيدنا وحبيبنا وشفيع ونور قلوبنا Muhammad. Para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada orang tua kita Al-Habib Syarif Ali Al-Attas, begitu pula putra beliau menangkan perjuangannya, amin ya rabbal. Dan salam penghormatan kami sampaikan kepada segenap panitia penyelenggara yang telah bersusah payah menyelenggarakan acara pada malam hari ini, dan semua yang ikut andil mensukseskan acara pada malam hari ini, baik dari segi keamanan, ada kawan-kawan dari PRI, Batik, dan dari berbagai elemen lainnya. Tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Jazakumullah ahsanal. Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, digabul hajat-hajatnya. Amin. Bicara tentang tanah air, saudara, cinta kepada tanah air, habaib, ulama, asatid, kiai, santri, umat Islam, kecintaannya kepada tanah air nggak perlu diragukan lagi, saudara. Betul. Kecintaan ulama, habaib, asatid, kiai, umat Islam kepada tanah air adalah kecintaan yang tulus. Betul. Sebagian udah lemas itu. Lanjut. Masih semangat. Saya mau dengar mana Ciomas semangatnya, angkat tangan, takbir. Shallu ala Nabi. Ini Ciomas kan benar ya? Alhamdulillah. Yang pertama, di dalam Sahihul Bukhari ada hadis Badul Wahyi, hadis permulaan turunnya wahyu. Di hadis tersebut diceritakan bagaimana proses pertama kali turunnya wahyu kepada Nabi ketika Nabi ada dalam Ghar Hira. Hadis dalam pengajian Mukhtasar Sahih Bukhari, silakan Anda lihat di YouTube, saudara. Tapi yang saya mau ambil dari hadis tersebut, ketika Nabi sebelumnya dibawalah kepada Waraqah bin Naufal yang merupakan sepupu Sayyidatuna Khadijah. Ketika dibawa diceritakan bahwasanya ada yang datang ke Rasulullah begini begitu. Apa kata Waraqah bin Naufal? Hadzan namus, itu adalah Jibril yang turun kepada Nabi Allah Musa. Tapi saudara, yang ingin saya garis bawahi, kemudian Waraqah bin Naufal mengatakan, ya laitani jaza'an idh yukhrijuka qaumuk, ya laitani akunu hayyan la ansuruka nasran mu'azzara. Ngasih info ke Nabi, nanti kamu akan diusir keluar dari Mekah, kata Waraqah bin Naufal. Nabi mendengar perkataan Waraqah bin Naufal, maka apa kata Nabi? Awa mukhrijiyahum, mereka akan mengeluarkanku, mereka akan mengusirku, mereka akan mengeluarkanku dari tempat ini, dari Mekah, akan mengusirku. Padahal ini tanah airnya Nabi, tumpah darahnya Nabi. Di Mekah Nabi dilahirkan, di Mekah Nabi dibesarkan, di Mekah Nabi tumbuh,
Nabi minum dari airnya Makkah, Nabi tidur di atas tanahnya Makkah, tanah airnya Makkah. Awa mukhrijiyahum. Nabi heran, saudara. Nabi mempertanyakan, apakah mereka akan mengusirku, kata Nabi. Saudara, kenapa Nabi mempertanyakan ini, saudara? Ulama menjelaskan karena saking cintanya Nabi kepada tanah airnya Makkah, saudara. Saking cintanya Nabi sampai Nabi gak kebayang diusir dari tanah airnya, ibadallah. Awa mukhrijiyahum, mereka akan mengusirku, padahal itu tanah airnya Nabi. Nabi cinta tanah airnya, saudara. Orang kompak yang nyontohin kita cinta tanah air siapa? Orang keras yang nyontohkan kita cinta tanah air siapa? Yang ngajarkan kita cinta tanah air siapa? Allahumma shalli ala Muhammad. Itu idza qadima min safar fa nadhara ila juduranil Madinah awda'a rahilatahu wa in kana ala dabbatin harrakaha min hubbiha. Kata Nabi, kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat cerita nih, Nabi kalau datang dari perjalanan, begitu sampai, saudara, perbatasan mau masuk Madinah, Nabi lihat temboknya Madinah, saudara. Nabi begitu lihat temboknya Madinah, apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi percepat kendaraannya, ontaknya atau kudanya dipercepat oleh Nabi. Begitu Nabi lihat tembok Madinah dipercepat. Saya pengalaman, Pak Bu. Saya waktu merantau belajar bertahun-tahun di luar negeri, ketika pulang sampai Indonesia girang. Setiap Nabi lihat tembok-tembok Madinah, Nabi percepat. Kata ulama alasannya kenapa? Min hubbiha, karena cintanya Nabi kepada Madinah, saudara. Karena Madinah merupakan tanah air kedua Nabi setelah Makkah. Nabi hijrah di Madinah, ziarah ke kuburnya Rasulullah. Amin ya rabbal. Saudara Habib, apa yang bisa kita petik dari hadis tadi? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari mengatakan, wa fil hadithi dalalatun ala fadlil Madinah wa masyru'iyyati hubbil watan wal hanini ilaih. Kata Imam bin Hajar, dari hadis tadi kita bisa metik satu kesimpulan. Hadis tersebut menjadi dalil. Dalil atas apa? Yang pertama, ala fadlil Madinah, keutamaan Madinah. Kenapa? Karena Madinah dirindukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa ala masyru'iyyati hubbil watan. Kata ulama, hadis tersebut menunjukkan cinta tanah air itu sesuatu yang diperintahkan syariat. Karena Nabi memberikan contoh. Nabi itu suatu hasanah, Nabi, maka kita dianjurkan untuk mengikuti. Nabi cinta kepada tanah airnya, maka kita umatnya juga diperintahkan untuk cinta dan rindu kepada tanah airnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzi farada 'alaikal Qur'an laradduka ila ma'ad. Sesungguhnya yang mewajibkan atas kalian Al-Quran, yaitu mewajibkan untuk mengikuti hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Kata Allah, laradduka ila ma'ad. Allah pula yang akan mengembalikanmu kepada tempat engkau kembali. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, saudara. Al-Imam Al-Khazin dalam tafsirnya, tafsir Khazin, meriwayatkan ketika menafsirkan ayat ini, satu riwayat bahwasanya ketika Nabi hijrah dari Mekkah ke Madinah, di saat hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, di tengah-tengah jalan saat itu Nabi ngindarin jalan yang umum. Ada trek yang umum biasa dipakai buat Mekah ke Madinah. Nabi nggak lewat jalan itu karena Nabi lagi dikejar-kejar oleh kufar Quraisy. Nabi hindari jalan itu, Nabi cari jalan lain, saudara. Begitu situasi mulai aman, Nabi kembali ke trek jalan dari Mekah ke Madinah, trek umum, saudara. Begitu sampai trek umum saat itu di Juhfah antara Mekah dan Madinah, saudara, Nabi ngelihat jalan menuju Mekah. Nabi ngelihat jalan menuju Mekah, fastaga ilaiha. Nabi langsung kangen kepada kota Mekah. Lihat jalan ke kota Mekah, tempat tanah airnya yang Nabi diusir, Nabi rindu kepada kota Mekah. Akhirnya turun malaikat Jibril alaihi salam, ya Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rasulullah, atastaqu ila al-Madinah ila Makkah, apakah kamu rindu kepada Makkah? Kata Nabi, na'am ya Rasul, ya wahai Jibril, aku rindu kepada Makkah.
malaikat Jibril, wallah yaqul, Allah berfirman, alladzi farada 'alaikal Qur'an la raduka ila ma'ad, yang mewajibkan atasmu Quran, dia akan mengembalikanmu kepada tempat kembali. Artinya apa? Kabar gembira dari Allah, nanti kamu akan kembali ke tanah airmu. Dan akhirnya itu terbukti, saudara. Di akhir hayatnya Nabi berhasil kembali ke Mekah, menaklukkan kota Mekah. Alhamdulillah. Dari ayat ini dan penafsirannya kita bisa ambil kesimpulan. Yang pertama, ada faedah nih, ada ijazah. Saya pernah dapat dari guru saya. Biasanya kalau kita mau melakukan perjalanan, ya, kita kan khawatir, nggak tahu ada apa-apa nanti di jalan. Apalagi kalau perjalanan jauh, apalagi kalau lama, yang mau merantau dan lain sebagainya. Nggak tahu apakah bisa kembali ke rumah atau tidak. Nggak tahu apakah ada umur buat kembali ke rumah atau tidak. Di antara amalan yang diajarkan oleh ulama, saudara, kalau mau perjalanan, tulis di rumah kita, innalladzi farada 'alaikal Qur'an la radduka ila ma'ad. Tulis di pintunya atau di temboknya, tapi nggak perlu pakai pulpen atau pakai spidol, nggak perlu. Tulis cukup pakai tangan, pakai ujung tangan. Innalladzi farada 'alaikal Qur'an la radduka ila ma'ad. Lihat ayatnya di Al-Quran ada, Bu, Pak. Buka di Google, ayatnya langsung muncul. Innalladzi farada 'alaikal Qur'an la radduka ila ma'ad. Insyaallah kalau kita amalkan itu, insyaallah sewaktu-waktu pasti kembali ke rumahnya lagi. Itu yang kedua, gak akan ada yang namanya rindu. Artinya apa? Nabi mencontohkan kepada kita cinta kepada Makkah. Makkah adalah tanah airnya Nabi. Artinya apa? Nabi cinta kepada tanah airnya. Sebagaimana Nabi cinta kepada tanah airnya, maka kita diperintahkan untuk cinta tanah air, mengikuti Sayyiduna Muhammad. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak?